Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu hal-hal yang membuat khodam itu menyukai dan juga mengikuti kita. Ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang menyebabkan khodam pendamping itu mau mengikuti kita, dan bahkan dia cinta kepada kita, dia menyukai diri kita. Ada hal-hal yang membuat khodam itu tertarik dengan kita, menarik gitu ya. Jadi apa faktor-faktor tersebut? Sudah kita ketahui bersama bahwa jenis-jenis khodam itu bermacam-macam ya sahabat. Ada khodam itu jenisnya adalah khodam leluhur. Ini berasal dari turunan leluhur kita. Jadi warisan dari leluhur-leluhur kita terdahulu. Ada juga khodam tersebut yang dinamakan khodam amalan. Ini berasal dari amalan-amalan yang setiap hari kita amalkan, zikir-zikir yang setiap hari kita amalkan. Kemudian ada juga jenis khodam, yaitu jenis khodam benda pusaka ataupun benda bertuah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis khodam yang mendampingi manusia tersebut. Karena khodam tersebut itu juga makhluk seperti kita, makanya dia juga mempunyai rasa suka kepada manusia. Dia juga mempunyai rasa penasaran kepada manusia. Apalagi kalau orang tersebut itu mempunyai energi yang cukup bagus di dalam dirinya. Ini akan menambah rasa penasaran khodam tersebut, sehingga khodam tersebut akan menyukai kita, bahkan mengikuti kita. Lalu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan khodam itu menyukai dan mengikuti kita? Faktor yang pertama, yaitu biasanya orang tersebut itu penyabar. Ketika orang tersebut itu mempunyai sifat sabar, orangnya sabar, orangnya kalem, ini juga bisa mempengaruhi khodam pendamping. Khodam akan senang dengan orang yang sabar, dikarenakan kalau orang yang sabar itu nanti ilmunya atau kekuatan dari khodam tersebut itu tidak akan disalahgunakan, tidak akan dibuat nyeleweng ibaratnya, tetapi akan dipergunakan secukupnya. Kalau orang tersebut memang butuh, kalau orang tersebut memang kepepet untuk menggunakannya, maka akan digunakan kekuatan khodam. Tetapi ketika orang tersebut tidak kepepet, tidak perlu menggunakan ilmu khodam, ya tidak digunakan. Jadi seperlunya saja. Dan biasanya khodam yang mengikuti orang yang penyabar ini itu juga berenergi positif. Karena apa? Orang penyabar itu energinya positif. Otomatis khodam yang mengikutinya atau yang menyukainya ini itu juga berenergi positif. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan khodam itu mengikuti dan menyukai kita itu biasanya berasal dari faktor keturunan. Kalau leluhur kita ini terdahulu mempunyai khodam, itu biasanya kita juga akan diikuti khodam. Tentunya khodam dari leluhur kita terdahulu gitu ya. Dan khodam kita terdahulu atau khodam leluhur kita itu memilih orang yang ingin didampingi itu juga tidak sembarangan orang, walaupun sama-sama keturunan gitu ya. Tetapi yang dipilih oleh khodam leluhur kita itu adalah orang yang energinya sama,
orang yang wataknya sama, orang yang pokoknya energinya ini sudah selaras. Energi antara orang tersebut dengan energi si khodam ini selaras, maka otomatis dia akan didampingi oleh khodam dari khodam leluhurnya. Karena apa? Kalau khodam leluhur ini memilih keturunannya, ini juga perlu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya, seperti lotre. Nah, ketika panjenengan memenuhi syarat atau seumpama panjenengan energinya ini selaras, pasti panjenengan akan didampingi dan juga diikuti oleh khodam leluhur panjenengan. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan khodam itu mencintai dan juga mengikuti kita, yaitu faktor biasanya orang tersebut itu mempunyai energi yang besar sejak kecil. Memang ada orang yang sejak kecil itu mempunyai energi yang besar. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama biasanya karena weton. Orang yang mempunyai weton-weton tertentu itu juga akan didampingi atau itu juga akan mempunyai energi yang cukup besar dari kecil sejak dia lahir. Kemudian biasanya dia juga mempunyai tulang wangi. Nah, orang yang mempunyai tulang wangi ini sejak kecil, sejak dilahirkan, dia juga mempunyai energi yang besar. Tulang wangi itu atau darah manis gitu loh. Ini karena dia mempunyai wadah yang besar. Bagi sahabat-sahabat yang belum melihat penjelasan tentang tulang wangi, silahkan klik di link di atas ini. Atau juga selain mempunyai tulang wangi, biasanya orang tersebut itu sejak kecil sudah suka bertirakat atau berpuasa gitu ya, walaupun itu puasa Senin Kemis atau yang lainnya, tapi ketika sejak kecil dia sudah berbiasa bertirakat atau berpuasa, dia otomatis juga akan didampingi oleh khodam pendamping. Kemudian faktor yang selanjutnya yang membuat khodam itu menyukai dan mengikuti kita, itu biasanya karena kita ini sering berkunjung ke tempat-tempat keramat atau ke tempat-tempat leluhur terdahulu. Biasanya kalau kita sering berziarah gitu ya, atau kita menyukailah dengan yang namanya ziarah ke tempat para wali atau ke tempat para leluhur-leluhur yang dikeramatkan, itu otomatis kita, energi kita ini akan menjadi besar. Karena apa? Di dalam area yang dikeramatkan itu mempunyai energi yang positif. Nah, ketika kita sering berkunjung ke tempat tersebut, energi kita juga akan bertambah, dan energi kita yang bertambah ini itu adalah energi yang positif, sehingga kita juga akan disukai dan juga nanti juga akan diikuti oleh khodam pendamping. Kemudian faktor yang selanjutnya yang membuat khodam itu menyukai dan mengikuti kita, itu biasanya karena kita itu sering melaksanakan berzikir. Lebih-lebih berzikir pada malam hari, yaitu jam 12 sampai sekitar jam 3 malaman. Itu waktu yang mustajabah. Ketika kita sering bermimpi antara jam-jam itu, otomatis kita akan disukai. Karena apa? Orang yang berzikir ini otomatis energinya ini cukup besar, energi ketuhanan. Jadi energi ini langsung dari Tuhan, sehingga akan disukai oleh para khodam-khodam tersebut. Makanya biasanya kalau kita berzikir tengah malam itu, kita biasanya merasa merinding. Karena apa? Kita didekati oleh khodam, baik itu dari khodam leluhur kita atau khodam amalan kita, gitu ya. Makanya kita merasakan merinding di malam hari ketika kita berzikir. Ini biasanya banyak yang mengalaminya gitu ya. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa hal dan beberapa faktor yang membuat khodam itu menyukai dan mengikuti kita. Tetap ingat, jangan pernah serahkan masalah Anda, jangan pernah sandarkan masalah Anda kepada khodam Anda, tetapi serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu,
Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.